Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah kajian Ahad pagi Pak insyaallah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo boten wonten perkataan ingkang langkung agung kejawi namung syukur wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan sami tesih dipun paringi kesempatan kangge tobat. Bilih kula panjenengan sami tasih dipun paringi kesempatan kangge pados bekal sangu caketan mangke wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang pikantuk kabegjan. Amin ya rabbal alamin. Pramila menika monggo kita ikraraken kanthi kalimat tahmid utawi hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi kalimat syukur kula saestu Allah tansah nuntun dumateng kula panjenengan sami wonten margi ingkang lurus, wonten margi ingkang leres, wonten margi ingkang dipun ridhoi dening Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amargi Al-Qur'an menika bahasanipun bahasa Arab, kula panjenengan sami perlu mudeng napa niku karepe nggih. Amargi bahasane boten bahasane dhewe, perlu mongko awake dhewe niki perlu nyinaoni bab tafsir. Lan tafsir menika boten saged saben wong niku nafsiraken piyambak-piyambak. Menawi nafsiraken piyambak-piyambak amargi bahasane bahasa Al-Qur'an menika bahasa Arab, mengke agama niki dadi bubrah. Sampun wonten buku-buku tafsir ingkang kathah sanget. Pramila menika kula panjenengan sami boten utawa ndak boleh menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an piyambak, namung kula panjenengan sami cekap sinau bab tafsir menika. Nggih. Soalipun menapa Al-Qur'an menika ingkang nafsiri nggih Al-Qur'an piyambak supados kula panjenengan sami jelas. Termasuk wonten ing enjang punika kula badhe ngaturaken setunggaling ayat wonten ing surat ingkang nomor 18 surat Al-Kahfi ayatipun 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabirah saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yaklimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah
kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah, orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabb-Mu tidak menganiaya seorang pun, tidak merugikan. Surat Al-Kahfi surat yang nomor 18 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang suatu hari di saat amal-amal yang pernah dilakukan oleh manusia selama hidupnya akan diperlihatkan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan diletakkanlah kitab, wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, yaitu catatan kebaikan dan keburukan. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada setiap orang catatannya masing-masing. Orang mungkin catatannya utawa catatannya rapote Mas Muji sing nampa kula mboten mungkin keliru niku. Orang yang beriman mengambil kitab tersebut dengan tangan kanannya. Sebaliknya orang kafir akan mengambil kitab itu dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah, yang berdosa pada waktu itu ketakutan luar biasa terhadap apa yang tertulis di dalamnya, yaitu dalam kitab tersebut yang berisi keburukan-keburukan mereka. Diketok kabeh. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Wis dheweke wis ngerti nek dheweke kuwi mau bakal cilaka. Mereka menyesal dan merasa sedih, sehingga mereka mengungkapkan bahwa mereka dalam kecelakaan dan kebinasaan. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Perbuatan dosa-dosa kami melainkan ia catat semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir penunjukan catatan-catatan tersebut, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Bapak sami saat niki sedang menulis utawa gawe catatan. Nek awake dhewe kawit tangi turu mau, terus katakanlah kencing, terus wudu, terus sholat dan sebagainya, menunggu sholat subuh. Niku catetane awake dhewe, sing nemu ya awake dhewe. Mboten mungkin ditemu dening wong liya. Wah iki rapote sok pake men tak temune ndak. Bahkan sok ben niku nampa piyambak-piyambak wong-wong sing padha iman nampa rapote kanthi tangan tengen, wong sing kafir niku wau kanthi tangan kiwa. Dan wong-wong sing padha kafir niku wis krasa nek dheweke bakal cilaka dengan nampa rapot kala wau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Rabb-Mu Allah tidak menganiaya, tidak ngrugeke marang sapa wae, dan maksudipun Allah akan nambah keburukan mereka dengan keburukan yang lain, atau kebaikan mereka dengan kebaikan yang lain.
Dengan demikian penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Gak enak dosane wong liya niku wau dheweke sing nampa utawa wong sing ora nglakoni dosa niku wau nampa dosa saka wong-wong sing tumindak dosa. Semono uga wong sing ngamal saleh, wong sing entuk ganjaran. Pramila menika niki ketoke ayat niki wis napa niku wau wis sak bendina kula jenengan sami waos, namung pelaksanaannya niku wau tesih ragu-ragu. Bahkan wonten ing surat Yasin ayat 50 sekawan niku wong niku bakal nunduk pakartine piyambak-piyambak. Jadi katakanlah kula jenengan sami sing tumindak kesaenan pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan wong sing tumindak dosa mongko dheweke bakal dibales kanthi siksa saking resipun Allah Subhanahu wa taala. Jabalanipun ayat surat Al-Kahfi ayat 49 niku wau, beriman kepada hari akhirat adalah salah satu kewajiban setiap kaum muslimin. Seorang muslim mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an dan seluruh yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis-hadisipun yang sahih. Di antara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah tentang yaumul hisab, hari di mana amalan-amalan itu diketokne lan diperhitungkan dening Allah Subhanahu wa taala semuanya. Pada hari itu seluruh amalan-amalan kebaikan dan keburukan manusia akan diperlihatkan kepadanya dan dia tidak akan bisa mengingkari kaya peristiwa Verdi Sambo sing ngingkari sing gawe napa niku alasan sing macam-macam jemben niku mboten saged. CCTV-ne mboten saged dipateni. Napa niku malaikat raqib, malaikat atid niku mboten saged napa niku disogok, mboten saged di napa niku kon napa niku kon merubah catatan kebaikan maupun keburukan niku kados niki napa niku syuting niki. Syuting niki ya apa adanya yang disampaikan. Ndak bisa misalnya napa niku nambahi utawa ngurangi saka apa-apa sing di syuting. Sok ben niku ketok kabeh. Wong neng dunya wae iso kok apa meneh Allah Subhanahu wa taala nggih pasti dan pasti bisa. Niki disoting 10 tahun kas mungkin masih bisa diperlihatkan seperti saat ini. Apalagi kalau sing nulis niku malaikat napa niku kula panjenengan sami boten saged endo saking catatan malaikat makhlukipun Allah ingkang sangat-sangat setia dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang harus diimani pada hari tersebut adalah keberadaan suatu kitab yang mencatat seluruh amalan manusia, baik amalan yang bagus maupun amalan yang buruk. Tidak ada yang luput dalam kitab tersebut. Semuanya telah tercatat. Ayat yang sedang kita bahas ini berbicara tentang kitab tersebut. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab. Para ulama berselisih pendapat dalam mengartikan kata kitab. Pada ayat ini pendapat-pendapat yang mereka sebutkan adalah satu,
kitab tersebut adalah kitab yang berisi catatan-catatan amal kebaikan dan keburukan manusia dan akan diberikan kepada manusia dan diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang kedua, kitab tersebut adalah kitab yang diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata kitab tersebut hanyalah kiasan yang berarti al-hisab, yaitu perhitungan amalan-amalan para hambanya. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama, karena Allah SWT menyebutkan setelah itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang bisa dilihat oleh orang-orang yang bersalah pada hari itu. Penulisan kitab dalam bentuk mufrad, kata benda, bentuk tunggal yang bermakna sebuah kitab, pada ayat ini tidak berarti bahwa kitab tersebut hanya satu saja. Ini hanya menunjukkan jenis kitab. Adapun kitab-kitab catatan amal sangatlah banyak. Setiap orang akan mendapatkan satu kitab catatan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Surat Al-Isra, surat Bani Israel ayat 13. Ugi firmanipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fataral mujrimina musfiqina mimma fihi. Lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah, orang-orang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Padha karo awake dhewe nek sekolah, awake dhewe ra tau mlebu, awake dhewe kakean kesalahan-kesalahan, alpa mongko rapor niku wedi. Aku yang pernah kaya ngono wedi. Nggih, wedi engko munggah ora. Waktu niku pelajarane napa niku wau 19 napa pinten sing abang 16. Sejone ora munggah-munggahan. Cek iso ditututi. Awake dhewe juga semangat rugi. Niki sing bisa memperbaiki awake dhewe tangi turu terus sengenge jedul cek saka etan, niki awake dhewe cek iso tobat marang Allah Subhanahu wa taala. Cek iso gawe caketan kesaenan termasuk pada pagi hari ini. Perkataan kamu pada ayat tersebut bukanlah ditunjukkan kepada orang tertentu yang diajak bicara pada ayat ini, bukanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu berada pada kedudukan yang lebih tinggi, maqam mahmudan lilladzi wa attah kados nek awake dhewe bar ndonga nek baladan. Rasulullah kedudukannya pada kedudukan yang lebih tinggi dari tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan wonten ing ayat ini bahwa mereka sangat ketakutan setelah melihat catatan keburukan yang pernah mereka lakukan.
Mereka takut karena mereka tahu bahwa setelah menerima catatan amal tersebut mereka akan mendapatkan kesusahan yang lebih parah dan azab yang lebih pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka mengatakan, aduhai celakalah kami nalika wong-wong ditanekne saka kubur niku wau iki enek kitab apa iki. Firman-Pun Allah, wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Perkataan aduhai celakalah kami nedahaken bilih mereka benar-benar menyadari kesalahan yang telah mereka kerjakan karena telah menyia-nyiakan umur yang telah mereka jalani selama hidup di dunia. Anak bangunan terbengkalai ditokne wae nggih, napa niku wau anak ladang amal malah disia-siakan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mengumumkan kebinasaan yang mereka akan dapatkan setelah menerima kitab itu. Kemudian mereka mengatakan, ayataini fama khauna ila ayatalaini wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka keheranan dengan detailnya pencatatan dosa yang mereka lakukan. Allah SWT mencatat seluruh dosa mereka dalam kitab tersebut, baik yang besar maupun yang kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, as-saghirah yang kecil maksudnya tersenyum, sedang al-kabirah yang besar artinya tertawa dengan suara keras. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan, as-saghirah yang kecil artinya dosa kecil, memegang, mencium, sedang al-kabirah yang besar artinya berbuat atau perbuatan zina. At-Tabari radhiyallahu anhu mengatakan, kitab ini tidak menyisakan yang kecil dari dosa-dosa dan amalan-amalan kami, begitu pula amalan-amalan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, iyakum wa muqarrati dunubi fa innama macalu mukhaqaratin dunubi ka qaumin nazalu fi batni wadi. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil yang diremehkan, katakanlah menggunjing, rasan-rasan, ghibah. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti suatu kaum yang turun di dalam lembah. Kemudian orang yang ini membawa satu kayu dan yang itu membawa satu kayu. Wong sing nggawa kayu bakar cilik-cilik mengan, sehingga mereka bisa memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus oleh pelakunya, maka dia akan membinasakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salajengipun firmanipun Allah, wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah dikerjakan ada tertulis. Wonten ing lanjutanipun ayat kadang sama saking surat Al-Kahfi.
Ada dua pendapat dalam mengartikan kata hadiron. Wonten ing ayat niki di antara ulama ada yang mengartikan bahwa mereka mendapatkan perhitungan di atas apa-apa yang mereka kerjakan benar-benar ada di hadapan mereka. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan benar-benar ada di hadapan mereka. Wallahu a'lam. Artinya yang pertama lebih cepat karena ayat ini berbicara tentang hari perhitungan. Jadi Allah niku nek ngitung sangat-sangat cepat, ora unak-unuk kaya awake dhewe. Ngitung saithik we kleru-kleru terus. Nek niki mboten ngangge kleru. Lan sapa sing tumindak bakal oleh disoting kaya ngene iki. Sing maca Yasin sapa? Sing entuk ganjaran sapa? Niku pun cetha. Sing maca Yasin kula, sing entuk ganjaran nggih kula. Sing ngamalke tumindak sae sinten? Sing ora ngamalke sinten niku wis cetha, tapi kadang-kadang juga tesih mawon kurang percaya kalian ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten pinten-pinten ayat yang hampir semakna dengan ayat ini, diantaranya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah wa yuhadirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan, di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Dia ingin kalau sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang lama, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Surat Ali Imran, surat yang nomor 3 ayat 3 doso. Begitu pula firman Allah, Yunaba'ul insanu yawma idzin bima qaddama akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Ugi firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubalal sarair. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Sumber di hadapan Allah boten enten rahasia. Semuanya ketok, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Walayat limu rabbuka ahada, Rabbmu tidak menganiaya seorang pun, orang mendolimi sawijining tiang kemawon apa oleh makhlukipun. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedoliman pada dirinya. Allah tidak dolim, haram hukumnya. Allah niku dolim, dan pada makhluknya kula jinan sami juga dilarang tumindak dolim marang sapa wae. Tidak akan berbuat dolim kepada siapapun. Kula jinan sami niku peringatan pun Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hadis qudsi, ya ibadi ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman pada diriku dan aku jadikan kedoliman haram di antara
kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pramila menika monggo mumpung saestu mumpung tesih wonten kesempatan kangge pados caketan nalika mangke sowan wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi nampa rapot ingkang kathah maksiatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang ingkang muflihun, tiang-tiang ingkang beruntung, tiang-tiang ingkang sami takwa. Amin ya rabbal alamin. Lawas saking Gusti Allah salamipun lepat saking kula pribadi, saking tubuh kula ing babagan agami, kula nyuwun pangapunten saking pun monggo kajian menika sementara dipun tutup rumiyin kanthi donga kaprabu majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.